Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Kali ini saya akan memberikan berbagi terkait pengawasan pelaksanaan coklit yang akan dilakukan oleh Pantalin yang akan melakukan pencoklitan. Baik, di dalam melakukan pengawasan perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kerawanan dalam pelaksanaan coklit. Yang pertama, Pantalin tidak menempelkan stiker hasil coklit. Kemudian yang kedua, pelaksanaan coklit tidak tepat waktu. Yang ketiga, Pantalin tidak mampu secara jasmani dan rohani. Keempat adalah Pantalin tidak mendatangi langsung pemilih atau door to door atau menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan coklit. Kemudian yang berikut adalah Pantalin mencoret pemilih memenuhi syarat. Kemudian berikutnya Pantalin tidak mencoret pemilih TMS, misalnya pemilih yang sudah meninggal dunia, ganda, belum genap berumur 17 tahun atau menikah dan sebagainya. Kemudian Pantalin atau KPU tidak menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat. Kemudian Pantalin berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan. Kemudian proses coklit tidak sesuai prosedur. Berikutnya masih terdapat data pemilih yang rawan tidak tercoklit, buruh pabrik, perkebunan, perantau, dan sebagainya, terutama daerah-daerah yang ada perusahaan besar yang di dalamnya terdiri dari ribuan buruh yang berada di tempat tersebut. Kemudian berikutnya adalah Pantalin tidak menindaklanjuti rekomendasi pengawas pemilu. Inilah kerawanan pelaksanaan coklit yang harus kita awasi. Pastikan ini semua tidak terjadi dalam pelaksanaan coklit. Kemudian yang berikut adalah pelaksanaan pencocokan dan penelitian. Ini akan dilaksanakan 12 Februari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Ini terkait keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian dalam pengawasan pencocokan dan penelitian coklit ini tentunya yang melakukan pengawasan tentunya adalah Panwascam dibantu oleh pengawas desa atau pengawas PKD, pengawas pemilu kelurahan desa, untuk sebagai lembaga ad hoc untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kelurahan atau kecamatan. Kemudian membuat posko pengaduan masyarakat apabila masyarakat tidak dilakukan coklit oleh PPDPI, petugas pemutaran data pemilih atau Pantalin. Kemudian koordinasi dengan PPK dan PPS untuk menyusun daftar pemilih dengan memperhatikan kemudahan pemilih TPS. Aspek geografis aksesibilitas pemilih juga harus diperhatikan. Kemudian pengawas ad hoc melakukan uji petik sampling terhadap pemilih yang telah dicoklit oleh Pantalin, 10 KK dan 10 pemilih per hari setiap hari. Kemudian pengawas ad hoc mengimbau jajaran PPK, PPS dan Pantalin untuk menentukan pemilih TMS dan TMS memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sesuai dengan kondisi faktual. Kemudian menghimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan terdapat ketidaksesuaian proses pencatatan dan rekapitulasi hasil coklit ke pengawas ad hoc. Ini alat kerja pengawas pencocokan dan penelitian oleh PKD, pengawas pemilihan desa. Yang pertama ada yang namanya Form A DPD 1, ini tentang pengawasan pencocokan dan penelitian. Di situ terdapat rekapitulasi jumlah uji petik kepada keluarga, rekomendasi jumlah hasil pengawasan kepada kepala keluarga di tiap TPS, data pemilih yang belum dicoklit dan tidak ditempelkan stiker,
data pemilih yang sudah dicoklit dan tidak ditempelkan stiker, data pemilih yang belum dicoklit dan sudah ditempelkan stiker, data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian, serta tidak dapat diterima oleh Pantalian. Ini diisi di dalam form ADP1. Kemudian yang kedua adalah form ADP2, yaitu pengawasan penyusunan. Ini terdiri dari jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, diisi di situ, kemudian data daftar pemilih tidak memenuhi syarat, diisi di situ, rekapitulasi data pemilih disabilitas, laporan Pantalian, dan jumlah pemilih belum memiliki KTPL. Kemudian berikut ada alat kerja form ADP3, yaitu pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran, dari rekapitulasi penyusunan daftar pemilih dan uraian masukan tanggapan beserta rapat pleno. Kemudian dalam alat kerja pengawasan pencocokan dan penelitian coklit in oleh Panwascam ada namanya form A1DP1 mengenai pengawasan pencocokan dan penelitian, dari rekapitulasi jumlah uji petik kepala keluarga tingkat kecamatan, rekapitulasi jumlah hasil pengawasan kepala keluarga di tingkat kecamatan, data pemilih yang belum dicoklit, tidak ditempelkan stiker di tingkat kecamatan, kemudian data pemilih yang sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker di tingkat kecamatan, kemudian data pemilih yang belum dicoklit dan sudah ditempel stiker di tingkat kecamatan, data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian serta tidak dapat diterima oleh Pantalian di tingkat kecamatan. Kemudian untuk form A1DP2 ini intinya adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PKD Pengawas Penduduk Desa. Data itu dari data form DP1 tadi itu akan dimasukkan di sini. Ya, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat di kecamatan, makanya rekapitulasi dari semua desa per kecamatan. Kemudian ada yang namanya form ADP3, yaitu uraian hasil analisis pengawasan pencocokan dan penelitian. Oke, teman-teman, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu dan sampaikan terima kasih. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.